Pernahkah Bapak merasa diam-diam bertanya dalam hati, apakah di usia senja saya masih bisa merasa sehat dan percaya diri sebagai pria? Banyak lansia tidak mengucapkannya, tapi kegelisahan ini sering muncul saat tubuh mulai terasa berbeda dari dulu. Mr. P tidak lagi sekuat saat muda. Stamina cepat menurun dan kepercayaan diri ikut terganggu. Yang membuat khawatir, sebagian orang langsung pasrah, mengira ini adalah akhir dari segalanya. Padahal, dari pengalaman saya menangani pasien lansia, ada satu fakta penting yang jarang dibahas. Kondisi Mr. P di usia senja tidak hanya ditentukan usia, tapi sangat dipengaruhi kebiasaan harian yang sering dianggap sepele. Saya pernah menemui pasien berusia di atas 60 tahun yang mengira dirinya sudah tidak mungkin berubah. Setelah beberapa kebiasaan kecil diperbaiki, keluhannya perlahan berkurang dan rasa percaya diri mulai kembali. Yang mengejutkan, kebiasaan ini bukan rahasia besar, bukan obat mahal, dan bukan cara beresiko. Justru hal-hal sederhana yang sering diabaikan. Sayangnya, banyak pria lansia baru menyadarinya saat masalah sudah terlanjur mengganggu kualitas hidup. Di video ini, saya akan membahas kebiasaan harian yang disarankan dokter agar Mr. P tetap sehat di usia senja. Penjelasannya ringan, masuk akal, dan berdasarkan ilmu kesehatan yang digunakan di berbagai negara. Jika Bapak ingin tetap merasa berharga, aktif, dan percaya diri di usia lanjut, pastikan menonton sampai selesai, karena bisa jadi satu kebiasaan di sini adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Sebagai dokter yang sering menangani pasien lansia, saya ingin mengajak Bapak memahami satu hal penting terlebih dahulu. Kesehatan Mr. P di usia senja sangat erat kaitannya dengan kondisi pembuluh darah, syaraf, hormon, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Banyak pria datang dengan keluhan yang hampir sama, bukan nyeri, bukan penyakit berat, tapi rasa tidak bertenaga, respons yang melambat, dan kepercayaan diri yang menurun. Saat ditanya, sebagian besar menjawab, mungkin karena usia, Dok. Usia memang berperan, tetapi bukan satu-satunya penentu. Secara medis, aliran darah yang sehat ke area panggul sangat penting untuk fungsi Mr. P. Organ ini sangat sensitif terhadap tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah, dan peradangan kronis. Data dari berbagai penelitian kesehatan global menunjukkan bahwa gangguan fungsi Mr. P sering menjadi tanda awal masalah pembuluh darah, bahkan bisa muncul beberapa tahun sebelum penyakit jantung atau stroke terdeteksi. Saya pernah menangani seorang pasien usia 62 tahun yang tampak sehat, jarang sakit, dan aktif secara sosial. Namun ia mengeluh Mr. P terasa kurang responsif. Setelah ditelusuri, ternyata kebiasaan duduk terlalu lama, jarang bergerak, tidur tidak teratur, dan pola makan tinggi gula menjadi faktor utama. Tidak ada penyakit berat, hanya kebiasaan yang perlahan merusak keseimbangan tubuh. Di usia senja, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu. Produksi hormon testosteron menurun secara alami, massa otot berkurang, dan elastisitas pembuluh darah ikut berkurang. Jika tidak dibantu dengan kebiasaan yang tepat, penurunan ini terasa lebih cepat. Inilah sebabnya mengapa banyak dokter di berbagai negara menekankan pencegahan melalui rutinitas harian, bukan sekadar mengandalkan obat. Kabar baiknya, tubuh lansia masih sangat responsif terhadap perubahan positif. Dengan kebiasaan yang mendukung sirkulasi darah, metabolisme, dan kesehatan syaraf, fungsi Mr. P bisa dipertahankan lebih baik. Pendekatannya bukan memaksa tubuh bekerja keras, tapi membantu tubuh bekerja lebih efisien dan seimbang. Jadi, sebelum membahas langkah-langkah praktis, penting bagi Bapak untuk memahami bahwa masalah ini bukan sesuatu yang memalukan,
bukan tanda kelemahan, dan bukan akhir dari kualitas hidup. Ini adalah sinyal tubuh yang perlu didengar. Dengan pemahaman yang benar, Bapak bisa mulai merawat diri dengan cara yang lebih tepat, aman, dan sesuai dengan usia. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak melihat lebih dekat kebiasaan harian yang sering dianggap sepele, tetapi sangat berpengaruh pada kesehatan Mr. P di usia senja. Banyak pasien saya awalnya terkejut ketika menyadari bahwa bukan penyakit berat yang menjadi penyebab utama, melainkan rutinitas yang dilakukan bertahun-tahun tanpa disadari dampaknya. Saya pernah menangani seorang pensiunan berusia 65 tahun. Aktivitasnya terlihat ringan, pagi membaca koran, siang duduk lama menonton televisi, malam tidur cukup larut. Ia tidak merokok dan jarang minum manis, tetapi mengeluh vitalitas menurun. Setelah saya jelaskan, ternyata tubuhnya kekurangan gerak. Aliran darah ke area bawah tubuh tidak optimal karena terlalu lama duduk. Padahal secara medis, sirkulasi darah yang lancar adalah kunci utama kesehatan Mr. P. Berbagai sumber kesehatan internasional, termasuk Jurnal Kardiovaskular dan Urologi, menegaskan bahwa berjalan kaki ringan 20 hingga 30 menit per hari dapat meningkatkan aliran darah, menjaga elastisitas pembuluh, dan membantu perja saraf. Gerakan sederhana seperti berdiri setiap 1 jam, peregangan ringan, atau naik turun tangga pelan sudah memberi dampak positif bagi lansia. Selain gerak, pola tidur juga sering diabaikan. Tidur terlalu larut atau tidur yang sering terbangun dapat mengganggu keseimbangan hormon, termasuk testosteron. Hormon ini memang menurun seiring usia, tetapi kurang tidur membuat penurunannya terasa lebih drastis. Banyak pasien baru menyadari perbedaannya setelah mulai tidur lebih teratur. Bangun pagi terasa lebih segar, suasana hati membaik, dan respons tubuh terasa lebih stabil. Pola makan juga tidak kalah penting. Saya sering mendengar kalimat, "Saya makan sedikit kok, Dok." Namun yang jarang diperhatikan adalah jenis makanannya. Konsumsi gula berlebihan, karbohidrat olahan, dan lemak jenuh dapat mempercepat penyempitan pembuluh darah. Sebaliknya, makanan tinggi serat, protein berkualitas, lemak baik, serta sayur dan buah segar membantu menjaga kesehatan pembuluh dan metabolisme. Ada satu hal lagi yang sering luput, yaitu stres. Banyak pria lansia menyimpan beban pikiran tanpa disadari. Stres kronis dapat meningkatkan hormon kortisol yang berdampak buruk pada fungsi seksual dan kesehatan jantung. Aktivitas sederhana seperti berbincang dengan teman, berkebun, beribadah dengan tenang, atau melakukan hobi ternyata memberi efek nyata pada kualitas hidup dan vitalitas. Semua kebiasaan ini saling berkaitan. Tidak perlu perubahan besar sekaligus. Tubuh lansia justru lebih menyukai perubahan kecil yang konsisten. Saat kebiasaan harian mulai mendukung kesehatan pembuluh darah, hormon, dan saraf, maka kesehatan Mr. P pun ikut terjaga secara alami dan aman. Pada titik ini, saya ingin Bapak memahami satu hal yang sering membuat banyak pria lansia keliru. Ketika fungsi Mr. P mulai terasa menurun, sebagian langsung mencari solusi instan. Ada yang tergoda suplemen tanpa rekomendasi, ada pula yang mencoba obat kuat dari cerita teman. Padahal, dari pengalaman saya menangani pasien, pendekatan seperti ini justru sering menimbulkan masalah baru. Saya pernah didatangi seorang pasien usia 60 tahun yang mengeluh jantung sering berdebar setelah mengonsumsi produk tertentu yang ia beli secara daring. Awalnya, ia merasa lebih bertenaga, tetapi tidak lama kemudian muncul pusing dan tekanan darah naik. Setelah diperiksa, produk tersebut mengandung zat stimulan yang membebani jantung dan pembuluh darah. Kondisi seperti ini sangat beresiko pada usia senja, terutama bagi yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi. Berdasarkan berbagai panduan kesehatan internasional, termasuk rekomendasi urologi dan kardiologi, peningkatan vitalitas pada lansia sebaiknya berfokus pada keamanan jangka panjang. Artinya, menjaga kesehatan pembuluh darah, kestabilan gula darah, dan fungsi saraf menjadi prioritas utama.
Mr. P sangat bergantung pada kerjasama ketiga sistem ini. Jika salah satunya terganggu, respons tubuh ikut menurun. Pendekatan alami bukan berarti lambat dan tidak efektif. Saya sering melihat hasil yang baik pada pasien yang mulai rutin berolahraga ringan, memperbaiki pola makan, dan mengelola stres. Dalam beberapa minggu, keluhan mulai berkurang. Bukan karena tubuh dipaksa bekerja keras, tetapi karena tubuh kembali mendapatkan kondisi yang mendukung. Asupan nutrisi tertentu juga berperan penting. Protein membantu menjaga massa otot, termasuk otot yang berperan dalam sirkulasi darah. Lemak baik dari ikan, kacang, dan biji-bijian membantu menjaga elastisitas pembuluh. Mineral seperti magnesium dan zinc yang banyak dibahas dalam literatur kesehatan global berperan dalam fungsi saraf dan hormon. Namun, semua ini sebaiknya didapat dari makanan seimbang atau melalui saran tenaga medis, bukan dari produk yang menjanjikan hasil instan. Saya selalu menekankan kepada pasien bahwa kesehatan Mr. P adalah cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika jantung lebih sehat, pembuluh darah lebih lentur, tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih tenang, maka kepercayaan diri akan kembali tumbuh secara alami. Tidak perlu membandingkan diri dengan usia muda. Fokuslah pada versi terbaik dari kondisi Bapak saat ini. Dengan pendekatan yang tepat, aman, dan bertahap, banyak pria lansia kembali merasa lebih percaya diri. Bukan karena mengejar performa, tetapi karena tubuhnya kembali bekerja selaras. Inilah kunci utama. Pada bagian akhir ini, saya ingin mengajak Bapak melihat gambaran yang lebih utuh. Kesehatan Mr. P di usia senja bukan soal kuat atau tidaknya semata, tetapi tentang kualitas hidup, rasa percaya diri, dan kedekatan dengan pasangan. Banyak pasien saya yang awalnya datang dengan wajar cemas, merasa dirinya sudah tidak seperti dulu. Namun setelah memahami tubuhnya sendiri, perlahan rasa cemas itu berubah menjadi harapan. Saya ingat seorang pasien berusia 67 tahun yang berkata jujur, "Dok, saya ingin tetap merasa berguna sebagai suami, bukan hanya hidup berdampingan." Kalimat ini sering saya dengar dari pria lansia. Secara medis, keinginan itu sangat wajar. Tubuh memang berubah, tetapi fungsi dan peran tidak harus hilang. Yang dibutuhkan adalah penyesuaian dan perawatan yang tepat. Berbagai sumber kesehatan dunia menekankan pentingnya pemeriksaan rutin pada usia lanjut. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta kesehatan prostat sangat berkaitan dengan fungsi Mr. P. Banyak gangguan sebenarnya bisa dikendalikan jika terdeteksi lebih awal. Dengan pemeriksaan berkala, dokter dapat menyesuaikan saran gaya hidup atau terapi yang aman sesuai kondisi tubuh masing-masing. Komunikasi dengan pasangan juga memegang peran besar. Pasien yang terbuka dan saling memahami dengan pasangan cenderung lebih tenang secara emosional. Kondisi mental yang stabil membantu kerja saraf dan hormon. Ini bukan sekadar teori. Dalam praktik sehari-hari, saya melihat perbedaan nyata antara pasien yang memendam perasaan dengan mereka yang merasa didukung secara emosional. Yang tidak kalah penting adalah menerima proses penuaan dengan sikap positif. Banyak penelitian kesehatan lansia menunjukkan bahwa sikap mental yang baik berpengaruh langsung pada kesehatan fisik. Pria yang tetap aktif, memiliki tujuan hidup, dan menjaga rutinitas harian cenderung memiliki kualitas fungsi tubuh yang lebih baik dibandingkan yang pasrah dan menarik diri. Saya selalu mengingatkan pasien bahwa merawat Mr. P bukan tindakan egois. Justru ini bagian dari merawat tubuh secara keseluruhan. Dengan menjaga pola hidup, menghindari solusi instan yang beresiko, dan rutin berkonsultasi, Bapak sedang melindungi jantung, pembuluh darah, dan kesehatan jangka panjang. Di usia senja, tujuan kita bukan kembali ke masa muda, tetapi menikmati hidup dengan kondisi terbaik yang bisa dicapai.
Saat tubuh dirawat dengan benar, rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya. Dan dari situlah kebahagiaan sederhana di usia lanjut bisa terus terjaga. Sebelum kita akhiri, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih peduli pada tubuh sendiri mulai hari ini. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bermanfaat dibandingkan langkah besar yang berisiko. Jika informasi ini terasa membantu, silahkan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia agar semakin banyak lansia yang sadar pentingnya menjaga kesehatan dan kepercayaan diri di usia senja. Tuliskan juga kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya senang bisa menyapa dan mengetahui dari mana saja pejuang kesehatan menyimak channel Lansia Sehat Abadi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar saya bisa terus berbagi edukasi kesehatan yang aman, jujur, dan mudah dipahami untuk usia lanjut. Ingat, kesehatan bukan soal usia, tapi soal bagaimana kita merawat diri setiap hari. Jaga pola hidup, dengarkan sinyal tubuh, dan jangan ragu berkonsultasi bila ada keluhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap percaya diri, dan semoga hari Bapak dan Ibu selalu penuh makna.